Halo, aku adalah teman tetapmu. Aku adalah penolongmu yang terbesar, atau mungkin bebanmu yang terberat. Aku bisa mendorongmu maju, atau mungkin menyeretmu menuju kegagalan. Karena aku sepenuhnya tunduk kepada perintahmu. Aku mudah diatur. Kamu tinggal tegas terhadapku, karena aku adalah hamba dari semua insan yang besar. Namun sayangnya, juga hamba dari semua pecundang. Mereka yang besar telah kujadikan besar, dan mereka yang gagal telah kujadikan pecundang. Kamu bisa menjalankan aku demi keuntunganmu atau demi kehancuranmu. Tak ada bedanya bagiku. Ambillah aku, latihlah aku, dan tegaslah terhadapku. Maka aku akan meletakkan dunia di kakimu. Dan kendorlah terhadapku, maka aku akan menghancurkanmu. Siapakah aku? Aku adalah kebiasaan. Percaya atau tidak, sekarang atau nanti kita semua akan mengakui bahwa narasi tadi adalah benar adanya. Namun, untuk saat ini, aku sebagai representasi dari kaum remaja masih merasa bahwa narasi tadi hanyalah teoritis belaka yang dimiliki oleh kaum-kaum intelektual dan agaknya kurang relevan bagi kami remaja yang ingin bersenang-senang. Apa sih kebiasaan? Haruskah kita seteoritis itu dalam berkehidupan? Iya, karena pada kenyataannya sudah ribuan bahkan jutaan kata motivasi aku dengar lalu berlalu begitu saja. Pun, aku bukan golongan orang-orang yang hari ini menonton film Mary Riana, kemudian keesokan harinya tiba-tiba menjadi orang yang paling bersemangat, produktif, memiliki hidup yang tertata rapi, dan hal-hal positif lainnya yang katanya dapat membawa kita menuju kesuksesan. Tidak. Bukan tidak. Belum. Iya, belum. Aku belum sampai di sana. Aku belum menjadi golongan tersebut. Namun ini bukan berarti aku tidak peduli dengan masa depan. Begitupun kamu. Iya kan? Karena kami sadar betul bahwa kesuksesan itu sepenuhnya kami yang tentukan. Namun sayangnya, hidup tidak semudah itu. Banyak rintangan, hambatan, bahkan kegagalan yang menahanku untuk bisa sampai di sana. Sehingga ini semua bermuara pada isi kepala yang dipenuhi dengan pertanyaan, apa sih yang salah dengan hidupku? Kemudian, dari mana aku bisa mulai membenahi? Dan kemana aku harus bergerak maju?
Kabar baiknya adalah perlahan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat terjawab melalui karya Bapak Sam Covey, The 7 Habits of Highly Effective Teens. Memang ini bukan buku motivasi pertama yang aku baca, tapi jujur, ini adalah buku yang paling aku bisa refleksikan. Melalui buku ini, aku sepakat bahwa kehidupan itu ibarat hutan belantara, suatu lahan yang sangat luas dan kita bebas bereksplorasi di dalamnya. Kemudian, kendalinya terletak pada diri kita masing-masing. Jadi, sudahkah siap kamu untuk memulai? Atau justru kamu sudah memulainya? Karena tidak jarang di sini kekeliruan dapat terjadi. Karena sebaiknya kamu dapat melakukan persiapan sebelum memulai. Dan melalui buku ini, aku tahu bahwa persiapan tersebut dapat dimulai dengan paradigma. Cara kita memandang sesuatu. Karena apa yang kita lihat, itulah yang kita dapat. Dan setiap manusia memiliki 3 paradigma. Terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap kehidupan. Paradigma yang positif tentunya akan mendorong kita maju, sedangkan paradigma yang negatif jelaslah akan menghambat pergerakan yang akan kita lakukan. Untuk itu, perlulah dilakukan apa yang namanya pergeseran paradigma. Pergeseran apa yang akan kita lakukan dan bagaimana cara kinerjanya, kamu akan menemukan ini di bagian pertama buku tersebut. Oke? Jadi, apakah kamu sudah siap? Let's go on. Let's we start it. Karena semua kendali terletak pada diri kita, aku sangatlah setuju bahwa pada tahap ini kita dapat memulai melalui bercermin atau mawas diri. Aku pun jadi tahu bahwa kita perlu menjadi seorang yang proaktif, mendahulukan yang utama atau biasa kita sebut prioritas, dan juga fokus terhadap tujuan akhir yang telah kita buat. Karena barulah dari situ kita bisa memperbarui diri kita sendiri, mengembangkan talenta-talenta yang kita punya, dan tak lupa untuk bersikap lembut terhadap diri kita sendiri. Karena aku yakin setelah kamu selesai melalui tahap ini, kamu akan tahu bahwa kamu jauh-jauh lebih luar biasa dari apa yang kamu kira. Selanjutnya, kita juga perlu ingat bahwa hutan belantara ini tidak hanya diisi oleh 1 atau 2 orang saja. Banyak manusia di dalamnya, yang tentunya akan saling berhubungan. Karena sejatinya, manusia ialah makhluk sosial yang akan saling membutuhkan. Sehingga, kita semua haruslah sama-sama tahu bagaimana cara menjaga kepercayaan dengan orang lain, kemudian membangun sinergi, dan tak lupa untuk saling memahami. Dan ini didasari oleh mendengarkan. Sadar atau tidak, sedari kecil, kita selalu belajar bagaimana cara untuk membaca, menulis, berhitung. Tapi, pernahkah kita belajar cara untuk mendengarkan? Mendengarkan secara tulus, bukan selektif, atau mengawang-awang, atau bahkan mendengarkan sambil memberi sanggahan. Jauhi hal-hal tersebut. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Complicated bukan? Jadi sampai sini kita sepakat ya bahwa kehidupan memanglah abstrak layaknya hutan belantara. Banyak persimpangan
yang bisa saja akan berujung pada kegagalan. Emangnya kamu mau memilih jalan yang menyesatkan? Untuk itu, marilah kita sama-sama lakukan pencegahan mulai sekarang. Hari ini, setelah kamu selesai menonton video ini. Kalau kamu merasa khawatir, nggak apa-apa, itu wajar kok. Tapi tenang, rasa khawatir itu perlahan dapat memudar setelah kamu selesai membaca The 7 Habits of Highly Effective Teens. Aku yakin kok, aku pasti bisa sampai ke sana. Kesuksesan, begitupun kamu. So, see you on top. Bye!